Ajima Said dan Reza. Hari Minggu lalu kami menjumpai mereka di sebuah mal di Jakarta. Sungguh sebuah kesempatan yang jarang mengingat kesibukan mereka masing-masing sangat tinggi. Tapi biasanya mereka memang memutuskan hari Minggu untuk keluarga. Tapi basically kita nggak kaku berdua karena ya kadang-kadang kan kerja entertainment gini suka tiba-tiba weekend atau apa ada apa-apa. Jadi kapan kita punya waktu berdua bisa jalan ya jalan. Banyak kepuasan telah didapat Aji dan Reza. Tunggu pembalasanku. Tidak disangka Asriati tidak seseram suaranya. Dan yang berikut ini Daber cilik yang suaranya telah mengisi berbagai sinetron anak-anak. Nama saya Sofyan. Saya Daber dan mengisi suara Pimen sebagai Pimennya. Terus di Histeria sebagai Laut Kiddington, di Teletubbies sebagai Dipsy. Genko, apakah kamu masih mau punya kakak lagi? Pigel, apakah ada kejadian yang gawat di sini? Aku segera menolongmu. Seperti sebagian Daber lainnya, suara Sofyan yang halus ini tidak hanya mengisi sinetron, tapi juga iklan. Saya juga pernah iklan Hansaplas, Denkow, Taro, Teni. Hansaplas Hansaboy, plester paling imut tanpa OO. Pemirsa, kita beranjak ke Daber lainnya. Nama saya Irena Sution, saya pengisi suara di film Pakita sebagai Pakita, di Victoria sebagai Gilda. Andres, aku sangat mencintaimu Andres, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Apakah Daber sekedar membaca naskah? Ternyata tidak sesederhana itu. Ia dituntut menjiwai karakter yang suaranya ia ucapkan. M. Abud, seorang Daber senior, ketika mengisi suara seolah-olah ia menjadi pemainnya. Ekspresinya penuh. Ini karena ia menghayati karakter yang suaranya ia isi. Rasakanlah ini, Aji Pamungkasku. Hiya! Doraemon, tolong aku Doraemon. Aduh, tolong aku. Jangan memukul aku Doraemon, tolong. Itu tadi Ivone Rose yang tentu Anda tahu ia terlibat sebagai Daber dalam film kartun apa. Sedangkan ini adalah Fitra Hartono. Silahkan Anda menebak suaranya muncul dalam telenovela apa. Berenice, aku tahu kau mencintaiku. Tapi aku tidak percaya kalau itu adalah anakku. Aku tidak percaya, Berenice. Kau pembohong, kau pengkhianat. Nama saya Jessie Milianti. Saya pengisi suara di film untuk telenovela di Cabelita sebagai Flavia. Kira-kira suaranya... Dasar kamu anak jahat. Aku gak suka sama kamu. Nama saya Dadang Hidayat. Saya ngisi suara di film Scooby-Doo. Ya, jadi Scooby-Doo-nya. Segi, cepat lari. Di belakangmu ada musuh. Halo, nama saya Siska Tola. Saya pengisi suara di telenovela Kamila untuk RCTI. Aku tidak percaya. Aku sangat percaya pada suamiku. Mereka pasti salah. Dia sangat mencintaiku. Miguel tidak mungkin mengkhianatiku. Mitsubishi Kuda. Kenyamanan dalam ketangguhan. Itulah suara Asdi Suhastra dalam sebuah iklan mobil. Dan yang ini adalah Armando Nida yang suaranya seringkali terdengar di layar RCTI. Saya di sana khusus untuk mempromosikan segala sesuatu yang ditayangkan oleh RCTI. Setiap program yang ditayangkan oleh RCTI. Liga Italia, saksikan setiap Minggu malam pukul 20.55. Seperti itu. Suami istri Ajima Said dan Reza. Hari Minggu lalu kami menjumpai mereka di sebuah mal di Jakarta. Sungguh sebuah kesempatan yang jarang mengingat kesibukan mereka masing-masing sangat tinggi. Tapi biasanya mereka memang memutuskan hari Minggu untuk keluarga. Tapi basically kita nggak kaku berdua karena ya kadang-kadang kan kerja entertainment gini suka tiba-tiba weekend atau apa ada apa-apa. Jadi kapan kita punya waktu berdua bisa jalan ya jalan. Banyak kepuasan telah didapat Aji dan Reza. Mereka adalah artis-artis sukses. Mereka juga baru saja dikaruniai anak pertama. Lantas, apa lagi yang dicari dalam hidup ini? Tapi kita udah punya kesepakatan berdua. Pokoknya sekarang kita cari uang,
kalau udah punya anak, kita kasih yang terbaik gitu. Kita nggak perlu lagi cari nama, ya sekarang cari uang deh. Uang dan uang, itulah yang sedang mereka kejar. Tapi di atas segalanya yang penting bekerja dengan perasaan gembira. Kita berdua sebelum married juga tahu bahwa saya workaholic, dia tuh workaholic juga gitu. Jadi emang kita bekerja, tapi kita bekerja itu kita enjoy gitu dengan pekerjaan kita. Saya suka dengan kerjaannya dia juga, saya nikmatin, kadang-kadang saya suka nanya, dan begitu pula juga Reza gitu. Dia suka dengan kerjaan apa yang saya kerjakan. Apakah Ajima Said budak pekerjaan? Barangkali iya dalam arti positif. Tidak semua tawaran sinetron diterimanya karena ia memerlukan waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri pada sinetron yang telah dipilihnya. Ya, tahun ini tawaran sudah cukup gitu. Tapi saya dari mulai puasa sampai sekarang paling ambil FTV sekali, tapi sisanya emang break panjang gitu. Jadi siapin tenaga lagi, siapin dengan model baru, rambut dipanjangin, badan dikurusin, dengan ya tampilan lebih beda daripada sebelumnya gitu. Itu yang Ini dulu gitu. Soalnya ntar kalau Gido udah start, itu udah deh, ampun deh. Kalau kita nyanyi kan biasanya ya ada waktu-waktunya persiapannya setengah hari lah. Kalau syuting kan waduh udah dari pagi sampai sore sampai malam. Terus itu every day ya, almost every day. Pemirsa, lihatlah badan Ajima Said. Ramping. Ia memang punya cara untuk menjaga tubuhnya. Anda ingin tahu? Jadi makan sekarang sedikit aja. Terus nasi hanya sekali dalam satu hari. Kalau nggak nasi ya daging itu aja. Tapi kebanyakan sayuran. Aji sangat mendambakan tubuhnya ramping. Tidak bosan-bosan ia minta pendapat istrinya. Iya gila udah sampai capek habis makan. Jak gue gemuk ya. Ya Allah makannya badan segini makannya nggak seberapa nanyanya gemuk apa enggak. Kayak gitu tuh udah sindrom nih sekarang nih. Sindrom cuman nggak apa-apa. Gue demen kalau ngeliatnya. Oke. Yang terakhir, kalau lihat Aji bermesra-mesraan dengan lawan mainnya di sinetron, kira-kira Reza tuh ada perasaan, ya serius gak sih di sinetron ya gimana? Nih ya jujur ya, enggak. Jujur, alhamdulillah makanya dia untung banget dapat gue beneran. Gue soalnya santai bener orangnya, asik bener gue. Asik apalagi kan kenal. Bisa lebih santai lagi bisik gitu. Soalnya aku kan kenal juga sama semua teman mainnya dia gitu loh. Jadi ya gimana ya, santai aja gitu. Nggak ada pikiran apa-apa, percaya aja gitu loh. Selain itu, Reza juga mengamati permainan Aji di sinetron. Ia melihat ada perkembangan pada diri suaminya. Saya akui sekarang dia lebih mateng, lebih macam-macam ya karakter yang dimainin berani dia macam-macam. Mau yang nyebelin, mau yang apa semua diembat gitu kan. Sampai kadang-kadang saya jalan-jalan ditanya sama ibu-ibu, Mbak Reza, Mas Ajinya nggak kayak gitu kan? Tapi di rumah oh enggak kalau sampai kayak gitu lihat aja. Dalam hidup ada yang mungkin dan tidak mungkin. Kalau Anda mempunyai rambut indah dan sosok yang memenuhi syarat, mungkin Anda bisa terpilih menjadi bintang iklan shampoo. Tapi kalau Anda rambutnya cuma sekepal seperti ini, mana mungkin Anda terpilih? Gogon pun juga tahu. Ya mungkin kalau iklan sampo nggak mungkin ya. Iklan sampo itu kan mesti rambutnya harus yang indah gitu loh. Tapi kalau iklan awet-awetan sampo itu mungkin bisa ya. Nama asli Gogon adalah Margono, panggilan pendeknya Gon. Ya kebetulan ibu saya sering manggil Gon gitu. Terus Gogon, tapi yang menyempurnakan nama saya itu memang Mas Mami Prakoso. Sebelum menjadi pelawak, Gogon mengira dirinya bisa menjadi pelukis. Ia sekolah seni rupa di Yogyakarta. Tapi justru di tengah itulah ia mencoba menjadi pelawak. Waktu itu kita nggak tahu ya. Jadi kita nggak tahu itu mana yang menguntungkan, kita nggak tahu. Lebih untung lukisan apa lebih untung lawak ya. Tapi kita yang jelas gambling lah. Ternyata setelah kita tekuni, kita pelajari, kita hayati, kita tekuni sehingga ternyata kita ketemunya di lawak gitu loh. Nyatanya ia memang sukses sebagai pelawak. Yang jelas mencari yang aneh, dengan aneh itu bisa menimbulkan lucu. Maka jadilah rambutnya seperti ini. Ya 95 kurang lebih ya pertengahan 95. Soalnya kan pertama-tama saya masih biasa ya. Gogon masuk Sri Mula tahun 81. Di sana ada pelawak bernama Didik Mangkuprojo. Dari pelawak senior inilah Gogon meniru potongan rambutnya. Tiap hari. Ya, hampir tiap hari saya potong. Mungkin saya termasuk orang yang menghabiskan silet paling banyak. Seharusnya saya dapat hadiah dari produksi silet ya. Tapi tidak selamanya Gogon rajin mengikis rambutnya.
Pada saat-saat tertentu, ia membiarkannya saja. Ya pernah, pada waktu puasa kemarin kan jobnya agak berkurang. Lah itu kita tiap 3 hari sekali baru motong. Tapi sampai panjang belum pernah. Berambut aneh macam ini awalnya tentu berat. Waktu itu Gogon sempat ragu-ragu. Awal-awalnya memang aneh karena